Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Bimbel G Privat. Nah, di part kali ini teman-teman, saya akan membantu teman-teman sekalian atau kita sama-sama belajar sama-sama ya teman-teman ya, untuk membahas soal FR figural terbaru. Ini lanjutan dari part sebelumnya. Jadi teman-teman tolong perhatikan, semoga tips dan triknya bermanfaat buat teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman, silakan tinggalkan komen positif, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, kita langsung masuk di soal yang pertama ya, teman-teman ya. Di sini agak berbeda modelnya dengan soal-soal di part sebelumnya. Nah, bagaimana ini? Nah, kalau yang sebelumnya yang ditanyakan itu di sini, gitu ya. Sekarang yang ditanyakan justru yang ini. Nah, gitu. Sekarang dibalik arahnya ya. Yang ditanyakan itu justru gambar sebelum dianalogikan. Nah, jadi, tapi caranya masih sama. Kita disiapkan itu banyak analogi di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 analogi. Kemudian soalnya ini. Disuruh terapkan analogi yang pertama, teman-teman. Yang pertama dan yang kedua. Jadi, nomor 1 sama nomor 2. Yang lain itu nggak usah dilihat. Oke, teman-teman ya. Tapi bagaimana cara pengerjaannya? Tolong perhatikan, teman. Nah, teman-teman, karena yang ditanyakan di sebelah kiri, berarti cara melihat analogi kita ubah. Kalau yang ditanyakan sebelah kanan kan sebelumnya kita lihatnya itu gini ya, membuat analogi itu gitu. Atau kita ikuti arah panah soal dari kiri ke kanan, gitu ya cara membacanya. Sekarang kita ubah arah pandang kita, gitu. Karena yang ditanyakan sebelah kiri, berarti saya ubah anak panahnya itu, saya harus menganalogikan gambar itu dari kanan ke kiri. Itu ya teman-teman ya. Sama juga, nomor 2 juga gitu. Nah, sekarang kita analisis. Apa sih analogi yang pertama itu? Kalau kita perhatikan teman-teman, yang objek kecil ini tiba di sini itu membesar. Sementara yang besar, dia mengecil. Oke ya teman-teman ya. Selain itu teman-teman, ada namanya berarti perubahan ukuran. Nah, ini ukurannya berubah gitu ya. Selain itu juga di analogi pertama ini juga terjadi perubahan warna gitu ya. Kalau kita perhatikan warna hitam yang ini berubah jadi putih, sementara yang putih berubah jadi hitam. Nah, yang lain juga gitu, objek yang lain juga gitu. Jadi teman-teman, ada dua analogi yang ditekankan di yang analogi pertama itu ada dua menekankan analoginya. Apa itu? Ukuran dan warna. Itu ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang analogi kedua itu gimana gitu ya. Analogi kedua, kalau dari sini ke sini, kalau kita perhatikan itu namanya rotasi. Nah, teman-teman ya, rotasi. Kalau kita anggap ini kepalanya yang warna hitam di sebelah pojok kanan atas, teman-teman, berarti kalau diputar gimana nih? Ah, tiba di sini gini bentuknya, gitu ya. Berarti dari pojok kanan atas ke pojok kanan bawah. Ini searah jarum jam, gitu ya. Searah jarum jam dan itu 90 derajat. Gitu juga yang ini. Yang ini anggaplah kepalanya gitu ya. Dia gini, pertama di sini, kedua menjadi gini. Itu juga searah jarum jam dan 90 derajat, teman-teman. Jadi jelas, yang analogi kedua intinya dia adalah rotasi, searah jarum jam. Nah, kita perhatikan teman-teman, kalau gambar kita yang ini nih anggaplah di situ kepalanya. Kalau kita putar searah jarum jam, berarti jadinya mulutnya itu menghadap sini ya. Ini anggaplah mulutnya menghadap sini. Berarti kita cari jawaban yang menghadap situ. Berarti antara B
sama yang terakhir. Gitu ya. Anggaplah dia berputar, pasti gini kan? Bentuknya itu gini nanti. Nah, gitulah. Ya. Gimana tuh bentuknya? Itu ya, menghadap ke sini dia gambarnya. Kemudian ukurannya karena ini besar, pasti dia mengecil. Berarti yang kecil oke, sama ya, mengecil juga. Kemudian kalau dia berputar pasti di bawahnya itu warna hitam ya, warna hitam itu di bawah. Tetapi teman-teman, karena analogi pertama menekankan bahwa ada perubahan warna, berarti jadinya hitamnya itu di atas, gitu ya. Cari yang hitamnya di atas. Berarti yang kedua. Kalau sudah dapat, stop, nggak usah dilanjutkan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di nomor berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi dengan soal yang nomor 2, teman-teman. Masih figural, bentuknya masih sama dengan nomor 1, teman-teman. Tolong dicatat tips dan triknya. Ini gampang sekali. Sekali lagi, kalau yang ditanyakan di sebelah kiri, berarti kita ubah cara pandang kita, teman-teman. Cara pandang kita itu harus memikirkan dari kanan ke kiri. Karena yang ditanyakan ada di sebelah kiri. Oke ya, itu tipsnya. Kemudian nomor 2 juga. Kenapa? Karena nomor 1 saja dan nomor 2 saja yang dipakai analoginya. Berarti analogi yang lain itu kita tidak hiraukan. Jangan dilihat lagi teman-teman. Bikin ribet saja ya. Yang mengganggu keberadaannya. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita analisis dulu. Analogi pertama itu kira-kira apa ya? Kalau dari segi warna, dari segi bentuk, dari gambar yang kanan ke kiri itu tidak merubah. Tetapi dia berputar. Berarti jelas dia adalah rotasi. Bagaimana arah rotasinya? Tetapkan satu sisi gambar itu menjadi patokan teman-teman. Misalnya di sini patokan kita berada di pojok kiri sebelah atas, gitu ya. Kemudian setelah dianalogikan berada di pojok kiri bawah. Nah, kemarin saya sudah jelaskan, kalau awalnya ada di sini, kemudian ada di sini, terakhir setelah dianalogikan, berarti itu berlawanan jarum jam dan dia 90 derajat atau siku. Oke ya, kemarin saya sudah jelaskan di part-part sebelumnya. Kemudian teman-teman, selanjutnya berarti jelas dia rotasi berlawanan jarum jam 90 derajat. Kemudian kita periksa lagi teman-teman, analogi yang kedua dari sini ke sini, jelas dia bentuknya sama, gitu ya, warnanya juga sama, ukurannya juga sama, hanya dia sifatnya terbalik. Nah, teman-teman, kedua sifat ini kemarin saya sudah jelaskan juga di part sebelumnya. Ini adalah pencerminan, teman-teman. Jadi, analogi pertama itu rotasi, analogi kedua adalah pencerminan. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya kita kembali ke soal. Soalnya ini belibet, gitu ya. Kita pisah dulu, kita keluarkan dulu objek lingkarannya itu. Saya mau taruh di sini. Nih, saya mau taruh sini. Keluar dulu kamu, karena kamu mengganggu, gitu ya. Kemudian, anggaplah tinggal siku-siku hitam putihnya yang kita mau cerminkan dulu, gitu ya. Kalau kita cerminkan, teman-teman, kalau kita cerminkan, pasti dia bentuknya sama, warnanya sama, cuman terbalik. Hitamnya tetap di bawah. Itu ya, ini adalah hasil pencerminan, analogi kedua. Nah, gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, setelah kita cerminkan, kita harus rotasi berlawanan jarum jam. Berarti anggap ini adalah patokannya kita di sini. Dia berada di pojok kiri atas. Kalau dia berputar, pasti ada di pojok kiri bawah. Berarti hitamnya itu jadi baring. Dia jadi baring, gitu ya, membentuk huruf L gitu. L gini, hitamnya baring. Nah, itu hasil setelah dikenakan analogi pertama. Kemudian kita cari jawaban yang kayak gini. Yang jawaban kayak gini itu antara pertama sama yang keempat. Gitu ya teman-teman ya. Cek lagi yang ini. Kalau yang ini kita cerminkan, pasti bentuknya kayak gini dia. Kayak gini. Gitu ya. Terbalik. Terbalik. Nah gitu. Nih. Pelan-pelan ya. Nah itu terbalik. Ini hasil pencerminan. Ini hasil pencerminan analogi kedua. Tapi setelah dicerminkan, dia harus dirotasi berlawanan jarum jam. Anggaplah moncongnya ada di sini, di pojok kanan atas. Nah, ingat lagi sumbu yang ini. Kalau awalnya ada di sini, berlawanan jarum jam ke kiri, berarti pasti ada di sini dia, di pojok kiri atas. Gitu ya. Berarti jadinya teman-teman, jadinya pojok kiri atas. Yang mana pojok kiri atas? Yang ini. Jadi jawabannya adalah pertama, teman.
Oke, sampai sini di part ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Nantikan part berikutnya.